Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Andri Irawan dan Jela Subagja dari Teknik Industri B Universitas Langlang Buana Bandung. Dalam PowerPoint ini kita akan membahas situasi masalah yang dimana terdapat dalam bab 4. Situasi masalah dan apa itu masalah. Situasi masalah yaitu konteks di mana masalah tersebut terjadi. Ini adalah jumlah atau agregat dari semua aspek yang dapat atau mungkin mempengaruhi atau membentuk masalah atau masalah yang menjadi perhatian. Di sini ada gambar situasi masalah. Perbedaan antara kriteria objektif dan keputusan. Kedua istilah ini sering disalahartikan dalam literatur. MS Kamus Perguruan Tinggi Webster mengidentifikasi objektif sebagai akhir ke arah mana upaya diarahkan, tujuan, sasaran, atau akhir tindakan. Contohnya yaitu mencapai keuntungan tertinggi, memperoleh 40% pangsa pasar, menemukan jarak terpendek antara dua lokasi dalam jaringan jalan raya. Kompleks definisi masalah. Kompleksitas definisi masalah. Dalam kehidupan nyata, menentukan 6 elemen masalah mungkin bukan sekedar pertanyaan yang diajukan kepada pembuat keputusan. Ketidakpuasan yang dirasakan mungkin hanya perasaan samar bahwa segala sesuatu bisa lebih baik. Pemangku kepentingan atau peran orang dalam sistem. Setiap aktivitas manusia, terutama dalam pemecahan masalah konteks sistem, melibatkan orang. Sebut pemilik masalah, pengambil keputusan, pihak lain yang terpengaruhi tanpa kendali atas situasi dan analisis. Mereka semua menjalankan berbagai peran. Kami menyebut peran ini sebagai pemegang saham. Marilah kita sekarang meresmikan ini. Mereka itu yang pertama pemilik masalah, yang kedua pengguna bermasalah, yang ketiga pelanggan bermasalah, yang keempat analis pemecahan masalah. Selanjutnya pentingnya definisi peran yang jelas. Mengapa kita khawatir tentang definisi peran? Pertama, salah satu dari peran ini sebenarnya dapat menjadi pemrakarsa proyek MS. Peran sponsor akan mewarnai sifat proyek, yaitu mencapai dengan fokus dan pandangan dunia yang sesuai. Ringkasan situasi masalah sampai ke peta pikiran. Memperoleh pemahaman yang cukup lengkap dan rinci tentang situasi masalah merupakan kondisi yang diperlukan untuk investasi sistem yang berhasil. Analis harus mendapatkan perasaan menyeluruh untuk apapun yang dapat berdampak pada hasil. Apa itu peta pikiran? Ketika Anda memikirkan sesuatu atau fenomena, masalah sampai masalah, sejumlah pemikiran muncul di benak Anda, yaitu hal aspek, konsep, termasuk ketakutan dan tujuan, data dan fakta. Di sini ada gambar 2.2 peta pikiran dilema untuk pergi bekerja dengan sepeda. Di sini tertera saya butuh fisik olahraga, lingkungan hidup yang ramah, berkendara melewati taman. Di sini banyak sekali ya sepeda, mobil. Saya sudah banyak waktu. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Jela Subagja. Oke, melanjutkan yang sudah diterangkan teman saya. Di sini ada poin diagram gambar kaya. Diagram gambar kaya hanyalah istilah pertama-tama
tidak berarti gambar ini istilah yang lebih berwarna untuk ringkasan situasi presentasi yang seperti gambar berikut. Di sini ada panduan untuk peta pikiran dan gambar kaya. Nah, ada 3 komponen yang diwakili peta pikiran dan gambar kaya. Pertama, elemen struktur, elemen proses. Yang ketiga, hubungan antara proses dan antar proses, antara struktur dan proses. Penggunaan dan kekuatan gambar kaya dan peta pikiran. Kegunaan untuk gambar kaya dan peta pikiran adalah untuk berkomunikasi dengan orang lain tentang situasi yang kompleks dan bermasalah. Pemetaan kognitif adalah alat yang diadaptasi oleh C. Eden 1983 dari GA teori konstruksi pribadi Kelly 1855. Itu mengambil bentuk jaringan pernyataan, mengekspresikan konsep, ide, tujuan, perhatian, presentasi, tindakan, dan kontras atau kebalikannya. Menganalisis peta. Sebuah pemilik masalah, yakni peta tersebut merupakan representasi untuk yang cukup dari proses pemikiran dan pandangan tentang situasi masalah. Definisi masalah dan pemilihan batas. Ingatlah bahwa tujuan mendapatkan pemahaman yang cukup tentang situasi masalah adalah untuk mengabarkan masalah yang akan dianalisis. Kesimpulannya, seperti yang kita lihat bagaimana pemilik masalah dan atau analisis memandang situasi yang diberikan melibatkan tentang kewenang-wenangan yang wajar. Ini sangat dipengaruhi oleh analisis pandangan para analis atau pemilik masalah dan sumber daya yang diantara waktu, dana, orang yang tersedia untuk pekerjaan. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.